Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang mubarak ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita mendatangi masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Para ulama mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sungguhnya di antara tanda diterimanya sebuah amal kebaikan adalah dimudahkannya kita untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Maka semoga duduknya kita di majelis ini merupakan pertanda bahwasanya ibadah salat subuh yang tadi kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir Juz Amma, tafsir Al-Quran, tafsir Juz Amma, yang mana kajian ini diadakan oleh pihak DKM Masjid Baitur Rahman, tidak lain dan tidak bukan karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Shad ayat yang ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan ia adalah sebuah kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mendapat peringatan dan mengambil peringatan darinya. Maka semoga sehabis kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, kita termasuk dalam golongan ulul albab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, itu orang-orang yang mendapatkan manfaat dan peringatan dari apa yang ia dengar, dari apa yang ia kaji. Nah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan Juz Amma kita. Sekarang kita masuk ke surat selanjutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji penafsiran ringkas dari surat Al-Kautsar. Maka surat selanjutnya adalah surah Al-Ma'un. Nah, surat yang mulia ini merupakan bagian dari Juz Amma. Merupakan bagian dari Juz Amma yang terdiri dari 7 ayat. Yang mana surat ini insyaallah ta'ala kita semua menghafalnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka itu tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, mereka adalah orang-orang yang berbuat riya di dalam ibadah salatnya.
wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, ini dia surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Sebelum kita masuk kepada penafsiran kata per kata dalam surat yang mulia ini, kita sebagaimana biasa membahas beberapa maklumat penting yang berkaitan dengan surat ini. Yang pertama, tartibuhu atau tartibuha fil mushaf wa hasban nuzul. Urutannya di dalam mushaf dan urutan turunnya. Urutannya di dalam mushaf adalah surat ke-107. Ya, kalau kita lihat mushaf dia adalah surat ke-107. Al-Kautsar kemarin berarti surat 108. Ya. Surat Al-Ma'un ini ya terletak di antara surat Quraisy dan surat Al-Kautsar. Maka insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengkaji tafsiran dari surat Quraisy. Kemudian hasban nuzul berdasarkan urutan turunnya, ya, posisinya adalah ke-17. Ya. Jadi surat Al-Ma'un ini urutan turunnya adalah ke-17. Nah, ya, dia turun setelah turunnya surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, ya, dan sebelum surat Al-Kafirun. Ya. Surat Al-Kafirun kemarin kita katakan urutan turunnya ke-18. Ya, Al-Ma'un itu ke-17. Nah, ini urutannya di dalam mushaf dan urutan turunnya. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi kita SAW, ya, tapi dicicil sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit berdasarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di zaman para sahabat. Nah, dicicilnya selama berapa lama? Ya, selama 23 tahun, ya, 2 bulan 22 hari. Ya, selama itu Al-Quran turun kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 1 surat, ya, kadang bahkan 2 surat. Ya. Turunnya berdasarkan peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang melatar belakanginya. Ya. Adapun Al-Quran itu aslinya dia diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril ke langit dunia, ya, ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan secara bertahap kepada Nabi selama 23 tahun. Nah, hikmahnya kata para ulama, ya, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hikmah kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan jumlatan wahidah sekaligus adalah untuk menguatkan hati orang yang membaca Al-Quran. Ya, jadi mempelajari Al-Quran itu memang harusnya seperti itu, bertahap, sedikit demi sedikit. Sebagaimana para sahabat dulu menceritakan, dulu kami kalau belajar Al-Quran sama Nabi, ya, itu kami pelajarinya 5 ayat, 3 ayat. Ya, kalau sudah paham seluruh 3 ayat ini, sudah kami amalkan, baru kemudian kami lanjut ke ayat selanjutnya. Begitu seterusnya. Nah, inilah metode Nabi dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, sedikit demi sedikit, bertahap-tahap. Baik. Kemudian surat Al-Ma'un ini jamaah sekalian memiliki, ya, beberapa nama. Ya, sebagaimana sudah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya surat-surat Al-Quran itu jarang yang memiliki hanya 1 nama saja, bahkan hampir tidak ada. Ya, setiap surat itu memiliki lebih dari 1 nama saja. Ya. Baik. Surat Al-Ma'un, ya, terkenalnya dengan nama Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un artinya barang-barang yang remeh. Ya, barang-barang yang remeh. Ya, barang-barang yang kecil, ya, semisal sendok, panci, gelas, pulpen. Nah, ini namanya Al-Ma'un. Apa kaitannya dengan surat yang akan kita bahas? Nanti insyaallah taala akan kita lihat, ya, kenapa surat ini dinamakan Al-Ma'un. Ya, apa hikmahnya? Baik. Kemudian surat ini juga dinamakan dengan nama surat Ad-Din. Ya, karena di awal ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah,
Apa itu ad-din? Ad-din itu ada dua maknanya, bisa bermakna agama, bisa bermakna pembalasan. Ya, din itu bisa bermakna agama, bisa juga bermakna pembalasan. Baik. Kalau di firman Allah, innad dina indallahil Islam, itu din artinya apa? Agama. Nah, tapi kalau di ayat maliki yaumiddin, ya di situ din artinya apa? Pembalasan. Nah, yaumiddin artinya hari pembalasan, bukan hari agama. Ya. Nah, kemudian surat ini juga dinamakan dengan nama surat At-Takdzib. Apa itu At-Takdzib? Pendustaan, pembangkangan. Nah, karena inti dari surat ini adalah mengabarkan dua ciri dari orang yang mendustakan agama. Ya, dua ciri utama dari orang yang mendustakan agama, ya, itu yang dibahas di dalam surat Al-Maun ini. Ya. Apa saja ciri itu nanti akan kita kaji insyaallah taala. Kemudian surat ini juga dinamakan dengan nama surat Al-Yatim. Ya, karena di dalamnya ada pembahasan tentang bagaimana bermuamalah dengan anak yatim. Nah, kemudian surat ini juga diambil dari awal namanya, awal ayatnya itu surat Ar-Ra'aita. Ya, karena awal ayat berbunyi Ar-Ra'aita. Nah, baik. Ini dia 5 penamaan surat Al-Ma'un. Jadi harus dipahami ini. Kenapa? Karena di dalam hadis tidak dikatakan surat Al-Ma'un, dikatakannya surat Ar-Ra'aita. Ya, surat Ar-Ra'aita. Jadi jangan kita bingung, mana ada di Al-Quran surat Ar-Ra'aita? Enggak, surat Ar-Ra'aita itu nama lain dari surat Al-Ma'un. Baik, itu nama lain dari surat Al-Ma'un. Kemudian jenisnya, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Ya, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama mengatakan surat Al-Ma'un ini jenisnya adalah Makkiyah. Ya, pendapat yang pertama. Pendapat ini disampaikan oleh jumhur ulama, diantaranya Atha dan Jabir. Ya, tabi'in, pembesar dalam ilmu tafsir. Mereka berdua mengatakan surat Al-Ma'un ini surat Makkiyah. Nah, kenapa? Apa dalil mereka mengatakan surat ini surat Makkiyah? Karena surat ini berisi bantahan dan penghinaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Yang mana para pendusta agama itu banyaknya di Mekah. Itu orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan di Mekah. Mereka kan pendusta agama. Nah, ini alasannya kenapa para ulama mengatakan surat ini surat Makkiyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan surat ini surat Madaniyah. Pendapat ini dipegang oleh Qatadah dan beberapa ulama lainnya. Salah satu dari 2 pendapatnya Ibnu Abbas juga. Kenapa mereka mengatakan surat Al-Ma'un ini surat Madaniyah? Karena di dalam surat ini juga ada pembahasan tentang orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik itu adanya di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Oh, di Mekah mah orang kafir adanya ya. Ya, orang munafik, orang Yahudi itu adanya di Madinah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan sebagian dari surat Al-Ma'un ini Makkiyah, sebagiannya lagi Madaniyah. Nah, ini normal seperti ini ya. Ini adalah hal yang normal seperti ini. Enggak harus satu surat itu utuh Makkiyah misalkan atau Madaniyah, enggak. Ya, kadang campur-campur dia. Ya, kadang sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Bahkan ada satu surat yang panjang seluruhnya Madaniyah kecuali 1 ayat gitu. Ya, seluruhnya Makkiyah ya kecuali 2 ayat. Ya, ada yang seperti itu. Nah, maka surat Al-Ma'un ini kan dia terdiri dari 7 ayat ya. Ya, 3 ayat pertama dari Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim sampai wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini Makkiyah dia, turunnya di Mekah. Karena isi dari 3 ayat pertama ini adalah orang-orang yang mendustakan agama dan ia suka menghardik anak yatim. Nah,
Ya, ulama yang mengatakan 3 ayat pertama ini turun di Mekah karena penyebab turunnya adalah seorang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Ada orang yang dia gemar menghardik anak yatim namanya Al-As bin Wa'il. Ya, dia penyebab turunnya 3 ayat pertama dari surat Al-Ma'un ini. Ya, orang inilah penyebab turunnya 3 ayat pertama dari surat Al-Ma'un. Yang mana Al-As bin Wa'il ini adalah salah satu tokoh Quraisy di Mekah berarti. Makanya para ulama mengatakan ayat 1 sampai ayat 3 ini berarti dia Makkiyah. Sisanya ayat 4 sampai ayat 7 itu temanya beda. Ini bantahan bagi orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang riya dalam salatnya, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Nah, yang mana ini berarti Madaniyah. Ya, 4 ayat selanjutnya itu Madaniyah. Karena ya, sebab turunnya ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh ini oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya tokoh pembesarnya orang-orang munafikin di zaman Nabi dulu. Ya, dia adanya di mana? Di Madinah. Ya, Ubay bin Salul ini orang yang gemar sekali mengolok syariat Islam, padahal dia bersyahadat munafik dia. Ketika Nabi dan para sahabat sedang dalam kondisi tidak berperang, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kumpul sama teman-temannya sama orang munafik, kemudian mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang perutnya lebih buncit dan lebih penakut daripada Muhammad dan para sahabatnya. Lewatlah seorang sahabat ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan ucapan itu. Ucapan itu disampaikan kemudian kepada Nabi SAW. Lalu turunlah ayat yang membantah ucapan tersebut. Turunlah ayat yang melarang kita untuk mengolok-olok agama dan syiar-syiar Islam. Bahwasanya orang yang mengolok-olok agama itu meskipun dia hanya bercanda, maka dia telah dihukumi kafir. Ini hati-hati. Jadi hati-hati dalam masalah syiar-syiar agama. Mengatakan orang jenggotan itu kambing, orang bercadar itu ninja, orang cingkrang itu kebanjiran, hati-hati. Bisa mengeluarkan dari keislaman yang seperti itu. Meskipun kita niat hanya bercanda, syiar Islam tidak boleh dijadikan sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul juga niatnya bercanda, sampai turun ayat itu. Begitu dia tahu ada ayat yang turun mencela dia segera lari menuju rumah Nabi. Nabi kala itu sedang siap keluar, sudah nunggang kuda. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Dia pegang pelananya Nabi sampai diseret sama kudanya Nabi, sambil memohon-mohon kepada Nabi, ya Rasulullah, ampuni aku cuma bercanda kemarin itu. Tapi sudah terlanjur ayat mengatakan dia telah kafir. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah ngasih alasan lagi. Kamu telah kufur setelah kamu beriman. Tidak diterima. Nah, ini masalah seperti ini. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim harus punya ghirah, harus punya rasa cemburu terhadap agama kita. Ketika syiar-syiar Islam itu direndahkan atau dihinakan oleh orang-orang Islam itu sendiri ataupun oleh musuh-musuh Islam. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwasanya surat Al-Ma'un ini sebagiannya Makkiyah, sebagiannya Madaniyah. Baik. Kemudian apa sebab turunnya jemaah sekalian surat Al-Ma'un ini? Ada 6 versi pendapat di situ. Orang-orang yang menyebabkan turunnya surat Al-Ma'un ini ada 6 orang. Yang pertama itu tadi Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah seorang tokoh Quraisy yang terpandang ahli sastra, ahli orator. Dia adalah seorang ahli orasi, pandai berpidato. Namanya Al-As bin Wa'il. Nah, Al-As bin Wa'il ini dia orang yang kaya.
orang yang kaya, dan dia setiap pekannya itu menyembelih unta. Ya, 2 unta dia sembelih setiap pekan. Memang kebiasaannya begitu. Nah, dan suatu ketika setelah dia menyembelih unta ini, datanglah anak yatim untuk minta daging unta itu sedikit. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il ini? Diusir anak yatim itu dengan memukulnya menggunakan tongkat. Ya, diusir sambil dipukul menggunakan tongkat. Nah, ini dia Al-As bin Wa'il. Banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Ya, permusuhannya kepada Nabi itu sangat nyata sekali. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Abu Sufyan ibn Harb. Ini juga ya, menurut Ibnu Jurayj, ya, Abu Sufyan ibn Harb inilah yang menyebabkan turunnya surat Al-Ma'un. Ya, kenapa? Apa yang dia lakukan? Ya, sama. Ya, dia juga punya harta yang banyak. Ya, dan dia ini memiliki tanggungan seorang anak yatim. Ya, keluarganya. Ya, dia menjadi walinya Abu Sufyan ibn Harb ini. Ya. Dan Abu Sufyan ini yang mengurus harta si anak yatim tadi, dia yang pegang, dia yang kelola hartanya, karena si anak yatim ini masih kecil, ya, dia yang bagi uangnya. Tapi Abu Sufyan dimakan semua harta yang ya, dia kelola itu, harta si anak yatim itu. Maka datanglah si anak kecil ini, ya, anak yatim tadi, untuk minta makan kepada Abu Sufyan dalam keadaan ya, nggak pakai baju, saking miskinnya si anak yatim ini. Datang ke rumahnya Abu Sufyan untuk minta makan. Ya, kala itu Abu Sufyan sedang kumpul-kumpul sama orang-orang Quraisy, lagi makan-makan. Nah, bukannya memberikan haknya si anak yatim tadi, malah diusir anak yatim tersebut. Nah, ya. Kemudian orang yang ketiga ada namanya Amr ibn A'id. Ya, Amr ibn A'id. Ini pendapat menurut Ad-Dhahhak. Ya, tidak disebutkan dalam kitab para ulama siapa Amr bin A'id ini dan apa yang telah dia lakukan. Ya, kalau dia menjadi sebab turunnya surat Al-Ma'un ini, berarti dia adalah orang yang pelit, orang yang ya, tidak menyayangi anak yatim. Baik. Kemudian yang keempat ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah. Ini juga orang yang ya, sangat memusuhi Nabi. Yang tadinya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Nabi, ya, sebelum Nabi mulai berdakwah, dia adalah orang yang sangat menyanjung Nabi. Ya, sangat bangga dia dengan Nabi SAW. Ya, sangat dekat sekali dengan Nabi, dibangga-banggakan. Ya, tapi ketika Nabi mulai berdakwah, dia berbalik memusuhi Nabi SAW. Baik. Kemudian Abu Jahal, ya, ada Abu Jahal juga. Abu Jahal ini juga menjadi penyebab turunnya surat Al-Ma'un ini menurut pendapat salah satu dari hikayat Imam Al-Mawardi. Ya, kenapa begitu? Ya, kisahnya mirip-mirip dengan Al-As bin Wa'il tadi. Ya, ada seorang anak yatim yang ia tanggung datang ke rumahnya minta haknya dia, ya, malah diusir anak yatim tersebut, ya, sambil diketawain. Ya, ketika itu Abu Jahal sedang kumpul dengan teman-temannya sesama orang kafir Quraisy. Nah, kemudian salah satu dari orang kafir Quraisy itu mengatakan kepada si anak yatim tadi, ya, coba pergi ke Muhammad sana, ya, hartamu diambil sama Muhammad. Ya, padahal tidak, diambil sama Abu Jahal. Nah, pergilah si anak kecil tadi menuju ke rumah Nabi SAW, diletakkan. Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bangun, kemudian berangkat ke rumahnya Abu Jahal bersama si anak yatim tadi, ya, untuk menuntut hak anak yatim tadi. Ya, akhirnya diberikan oleh Abu Jahal. Orang-orang kafir Quraisy yang berada di sampingnya Abu Jahal, wah, kok kamu berikan? Ya, kamu kalah sama Muhammad, kamu takut sama Muhammad. Ya. Kemudian kata Abu Jahal, gimana saya tidak takut? Di kiri kanannya dia ada pedang yang besar sekali siap menusuk saya. Ya, pedangnya malaikat. Ya. Jadi Nabi datang ke sana untuk menuntut hak anak yatim ditemani oleh malaikat kiri dan kanannya. Nah, baik. Ini pendapat Imam Al-Mawardi. Kemudian menurut Ibnu Abbas, ya, sebab turunnya surat Al-Ma'un ini adalah karena ada seorang laki-laki munafik, ya, tidak disebutkan siapa namanya, yang mana laki-laki munafik ini kalau ia sholat
ia itu kalau sujud noleh sana sini. Ya. Kalau dia sujud itu nolehnya sana sini. Orang sujud kan ya, fokus ke bawah. Ya, dia lihat kiri kanan. Ya, intinya dia nggak tenang dalam sholatnya. Ya, kalau dia sholat malas-malesan, dia sholat hanya pas dilihat sama orang lain. Ya, makanya dia sholat subuh, sholat isya nggak pernah datang. Ya, kenapa? Karena gelap, nggak ada yang lihat. Ya, maka dikatakan dalam hadis Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya. Baik. Nah, ini dia beberapa maklumat yang perlu kita ketahui berkaitan dengan surat yang mulia ini. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, sebagian ahli qiraat membaca ayat ini dengan membaca ara'aital ladzi. Ya, dibaca dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu qiraat yang benar ya, secara kaidah bahasa itu benar. Ya. Aroita, karena ada dua hamzah di situ, hamzah yang kedua boleh dihapus, jadinya aroita. Nah, ya, roaita itu asal katanya ya. A itu sendiri meskipun satu huruf ada maknanya. Ya, satu huruf ini maknanya kalau diterjemahkan adalah apakah. A itu artinya apakah. Ya, kalau dalam bahasa Arab, A ini ada fungsinya pada ayat ini. Ya, namanya adalah al-istifham liqasdi ta'ajjub. Konteksnya pertanyaan, tapi tujuannya untuk menunjukkan keheranan. Untuk menunjukkan keheranan. Ya, misalkan sekarang kita lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba kita didatangi oleh seorang ya, ke masjid ini. Dia masuk kemudian dia sholatnya ya tidak seperti sholatnya manusia pada umumnya, tidak seperti sholatnya kaum muslimin pada umumnya misalkan. Sholatnya aneh misalkan. Maka kita katakan ya, apakah kalian melihat perbuatan fulan tersebut? Nah, apakah kalian melihat? Ini pertanyaan ini nggak butuh jawaban kan? Ya, tujuan dari pertanyaan ini apa? Untuk menunjukkan keheranan, kok bisa dia sholat aneh begitu gitu. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama pertanyaan retoris ya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, jadi ayat ini diawali dengan A untuk menunjukkan keheranan. Itu seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad ya, coba kamu lihat orang-orang yang mendustakan agama itu ya, dia melakukan ini dan ini ya, untuk menunjukkan keheranan. Ya, berarti di sini ada makna taubih. Taubih itu artinya penghinaan dan perendahan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Nah, jadi A artinya apakah? Ya, ro'aita, ta itu ya, dari kata anta ya, artinya engkau. Apakah engkau? Ya, ro'ai artinya melihat. Apakah engkau telah melihat? Melihat di sini apakah dengan mata? Ya, atau bagaimana? Ya, melihat di sini bukan melihat dengan mata panca indera. Melihat di sini melihat dengan akal maksudnya. Nah, melihat dengan akal. Ya, melihat dalam bahasa Arab itu disebutnya ro'a. Ro'a pakai hamzah. Nah, kata ro'a ini bisa memiliki dua cabang. Ro'a, ro'yun, ro'a, ru'yah. Nah, kalau artinya ru'yah itu melihat dengan mata panca indera, maka dikatakan ru'yatul hilal ya. Nah, karena lihatnya dengan mata kepala. Nah, tapi kalau ro'a, ro'yun, ro'yu, pernah dengar kata ro'yu ya? Ya, ahli ro'i, ro'yu tadinya penglihatan dengan akal, pendapat, pikiran gitu. Nah, jadi aro'aita di sini bukan melihat dengan mata kepala, tapi ya, melihat dengan akal. Maksudnya apa melihat dengan akal? Mengetahui. Ya, apakah engkau tahu wahai Muhammad? Nah, itu maksudnya. Ya, apakah engkau kenal wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama itu? Ya, kalau engkau tidak kenal, sini saya jelaskan karakternya bagaimana. Nah, itu dia.
Ini metode Al-Quran dalam menyampaikan pengajarannya, diawali dengan komunikasi seperti ini, dengan pertanyaan gitu. Nggak langsung menyampaikan informasi, tapi didahului oleh pengantar terlebih dahulu. Kata para ulama, tujuannya adalah agar apa yang disampaikan selanjutnya itu lebih meresap ke dalam hati orang yang mendengar, dan orang yang mendengar pun sudah siap untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Makanya Nabi kalau mau menyampaikan sebuah hal yang penting, itu Nabi awali dulu. Tahukah kalian? Nah, gitu kan biasanya ya. Nah, tujuannya agar perhatian para sahabat yang tadinya mungkin kesana kemari fokus dulu ke depan. Setelah itu baru disampaikan. Nah, maka ayat-ayat yang diawali dengan kata aro'aita itu hikmahnya. Aro'aital ladzi artinya yang, yukadzibu artinya mendustakan, dari kata kadzib, al-kadzab, pendusta. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan ad-din, agama? Kalau ad-din ini kita artikannya agama, tapi para ulama memiliki 4 definisi tentang ad-din di sini, dan 4-empatnya benar. Pertama yang dimaksud dengan ad-din pada ayat ini adalah hukum Allah. Jadi mendustakan agama maksudnya mendustakan hukum Allah. Yang kedua, al-hisab, mendustakan adanya hari penghitungan amal. Dan yang ketiga, mendustakan al-jaza. Al-jaza artinya hari pembalasan. Yang keempat, mendustakan Al-Quran. Nah, jadi ayat ini kalau kita terjemahkan, bisa terjemahannya 4 versi ini. Nah, versi yang pertama, apakah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan hukum Allah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan hari penghitungan amal? Yang ketiga, apakah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Yang keempat, apakah engkau telah melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan Al-Quran? Nah, keempat-empatnya boleh digunakan untuk menafsirkan kata ad-din di pada ayat ini. Taib. Fokus pada al-hisab dan al-jaza. Al-hisab dan al-jaza ini peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, ya kan? Dia kan peristiwa yang terjadi, merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa hari kiamat. Mulai dari alam barzakh, kemudian kita di padang mahsyar, kita ditimbang amalan kita. Di situ ada namanya al-hisab dan al-jaza. Al-hisab itu penghitungan amal, al-jaza itu pembalasan. Nah, ini kan bagian dari kejadian, rangkaian dari kejadian pada hari kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa seringkali disebutkan di dalam hadis atau di dalam Al-Quran tentang beriman kepada hari akhir? Misal dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, kenapa kok diulang oleh beriman kepada hari akhir? Kenapa nggak beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab dan yang lainnya? Kata para ulama, ingkarul qiyamah aslun li jami'i anwa'il kufri wal ma'asi. Pengingkaran seseorang terhadap hari kiamat itu merupakan penyebab utama munculnya setiap kekufuran dan kemaksiatan. Orang melakukan kekufuran dan kemaksiatan itu karena kurangnya iman dia terhadap yaumil akhir. Kenapa? Karena kan kalau kita beriman kepada yaumil akhir, konsekuensinya adalah kita mengimani adanya balasan berupa surga dan neraka. Orang gampang melakukan maksiat karena nggak menganggap surga itu ada atau meremehkan keberadaan surga. Begitu juga dengan neraka. Begitu. Nah, maka penyebab munculnya kerusakan berupa kekufuran dan kemaksiatan itu adalah pengingkaran terhadap
rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan orang yang kufur itu berarti dia penyebab kufurnya adalah karena tidak beriman kepada yaumul akhir, atau minimal dia ragu dengan keberadaan yaumul akhir. Ya, ketika seorang hamba melakukan maksiat, sejatinya ketika itu imannya sedang bertambah atau berkurang? Berkurang. Iman itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Maka ketika kita melakukan maksiat, iman kita sedang turun. Ya, iman kita sedang turun. Nah, iman yang mana yang sedang turun itu? Iman kepada hari akhir, gitu. Nah, maka inilah kaidahnya jemaah sekalian, bahwasanya pengingkaran kepada hari kiamat itu akan melahirkan kekufuran dan kemaksiatan. Nah, maka dikatakan di ayat ini orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang mendustakan hari akhir. Ya, orang-orang yang mendustakan adanya pembalasan, orang-orang yang mendustakan adanya hisab. Ya, sehingga mereka gampang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, misal yang akan dijelaskan di ayat yang kedua nanti, yaitu menghardik anak yatim, kemudian lalai dalam sholatnya, ya, berbuat riya. Ya. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan karena apa? Karena kurangnya iman kepada hari akhir. Nah, jadi orang-orang kafir itu, ya, mereka mendustakan keberadaan hari akhir, entah seluruh rangkaian peristiwa hari akhir atau sebagiannya saja. Ya, sebagaimana Allah tekankan sendiri dalam surat As-Saffat ayat 16 sampai 17, mereka mengatakan, Allah ceritakan ucapan mereka, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman, a inna lamab'utsun?" Mereka mengatakan, apakah kalau kita mati dan kita menjadi tanah dan tulang, kita akan dibangkitkan lagi? Gimana ini? Ya, nggak masuk akal gitu. Kita sudah menjadi batu, sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah. Bagaimana bisa dibangkitkan kembali? Sebagaimana di zaman Nabi dulu ada salah seorang kafir Quraisy datang membawa tulang yang sudah keropos kepada Nabi SAW. Ya, kemudian diremas tulang ini, ya, sehingga menjadi bubuk begitu di depan Nabi. "Wahai Muhammad, gimana Tuhanmu akan mengembalikan ini?" Gitu. Nah, maka turunlah ayat yang membantah ucapan tersebut. Ya, menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada saja Allah mampu, apalagi sebaliknya. Ya, kitanya yang tadi tidak ada menjadi ada saja Allah mampu menciptakan kita. Ya, apalagi untuk menghidupkan kita kembali, tentu itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Awa abaunal awwalun, orang-orang munafik, orang kafir yang mengatakan, gimana mungkin kita akan bisa dibangkitkan? Gimana mungkin juga nenek moyang kita yang sudah mati ratusan tahun yang lalu akan bisa dihidupkan kembali? Enggak, mustahil itu, kata mereka. Nah, di ayat yang lain Allah ceritakan ucapan mereka, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim," di surat Yasin ayat 78. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang itu padahal dia sudah menjadi debu? Ya, ini Allah ceritakan ucapan-ucapan mereka di dalam Al-Quran. Memang tabiat orang kafir atau orang munafikin itu adalah meragukan adanya hari akhir. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Di ayat yang pertama tadi disebutkan orang-orang mendustakan agama. Apa ciri-cirinya orang-orang mendustakan agama ini? Yang pertama adalah dia menghardik anak yatim. Kita kupas, ya, kata per kata. Fadzalika, ya, fadzalika, ya, fa di situ artinya maka, ya, fa di sini kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya jawabus syartil muqaddar, ya, in ta'ammaltahu fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, ini buat para tulab ini, perhatikan di sini, fa di situ namanya jawabus syarat. Ya, jawabus syarat itu, ya, jika maka, ya, jika begini maka begitu. Nah, di sini fadzalikal ladzi, ya, fi'il syaratnya dihapus, ya, yang ada hanya jawabus syaratnya saja. Nah, zalika, ya, kita sudah belajar di pelajaran bahasa Arab, zalika itu kata tunjuk jauh. Itu, ya. Para ulama mengatakan
Kenapa gunakan kata tunjuk jauh di sini untuk orang-orang yang menghardik anak yatim itu? Karena mereka jauh dari rahmat Allah. Nah, maka digunakan kata zalika. Ya, enggak menggunakan haza ya. Kalau haza itu menunjukkan kedekatan. Ya, digunakan zalika di sini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadzalika, maka itulah mereka alladzi yang yad'u, yang ya, yad'u itu dalam bahasa Arab ya, definisinya adalah ad-daf'u bil unfi wal jafwa, menghardik dengan ucapan, mendorong dengan tindakan. Ya, ini namanya yad'u. Ya, jadi tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Al-Wa'il itu. Dia tidak hanya ya, nyuruh mengusir orang dengan lisan tapi juga dengan ya, memukul menggunakan tongkat. Nah, jadi kapan seseorang dikatakan menghardik anak yatim? Ya, ketika dia menggunakan ucapan ataupun perbuatannya. Ya, dengan ucapan misalkan diusir, pergi sana, ya, jangan kesini lagi. Nah, atau dengan perbuatan misalkan dia dorong si anak yatim itu, atau dia tendang, atau dia pukul misalkan. Nah, ini namanya yad'u. Nah, ada para ulama membaca ayat ini dengan membaca fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, ada qiraat yang baca seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah artinya berubah? Berubah tapi sedikit. Ya, kalau yad'u artinya menghardik, yad'u artinya menelantarkan. Sama-sama buruk gitu. Nah, silakan. Nah, zahnya itu 2 harokat. Ya, kenapa tidak ditulis? Ya, karena ini termasuk huruf-huruf dalam bahasa Arab yang dia tidak ditulis tapi dibaca. Gitu ya. Dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf dia nggak ada tapi dibaca. Ya, contohnya pada zalika dan hadza. Hadza itu penulisannya nggak ada tanda panjangnya, hanya pendek tulisannya, tapi tetap dibaca panjang hadza. Padahal di mushaf itu hanya nggak ada alif setelahnya kan. Nah, zalika juga begitu. Zalika kalau kita baca di Al-Quran dimanapun dia, zanya pasti dua harokat. Maka di sebagian mushaf kadang dikasih tanda, kadang tidak, gitu. Nah, silakan. Ya do'ol, tadi bisa dibaca ya daul. Nah, kalau dibaca di dalam sholat boleh nggak? Ya do'ol dibaca ya daul. baik. Boleh apa tidak dibaca dalam sholat selama itu adalah qiraat yang mutawatir, artinya bersambung sampai kepada Nabi SAW, maka boleh dibaca dalam sholat maupun di luar sholat, boleh. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kita itu secara umum ya, kita mengikuti ya qiraat versi yang paling masyhur. Nah, jadi qiraat itu ada 10 jemaah sekalian. Ya, ada 10 versi cara baca Al-Quran itu. Ya. Nah, versi yang mana kita baca sekarang? Ya, versi yang ketiga yaitu qiraatnya Hafs namanya. Ya, qiraat Hafs dari Asim. Kalau kita telusuri sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bergurunya ke siapa? Ke Nabi SAW. Nah, ada jalur yang lain kalau kita telusuri nyambungnya ke Ubay bin Ka'ab, sahabat juga. Ada jalur yang lain lagi kita telusuri sanadnya nyambungnya ke Umar. Ya, ada lagi jalur yang lain kita telusuri nyambungnya ke Utsman, begitu. Nah, jadi semua itu adalah qiraat yang benar, yang 10 itu. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 14. Nah, ya, kita kenal dengan nama qiraat sab'ah, qiraat asyarah. Nah, semua boleh kita pakai itu yang 10 itu. Nah, sekarang boleh nggak dicampur-campur? Nah, itu dia pertanyaannya. Nggak boleh dicampur-campur ya. Jadi kalau dari awal kita sudah pakai qiraat tertentu, sampai selesai juga harus pakai itu, agar tidak terjadi fitnah, apalagi kalau jadi imam ya. Ya, kita di Indonesia qiraatnya qiraat Hafs, kemudian ada orang jadi imam pakai qiraat yang lain, qiraat Ibnu Katsir misalkan ya. Ya, misalkan dia baca ihdinas sirata pakai sin, seharusnya pakai shad.
Nah, ini kan jamaah bingung, ya kan? Ya. Wah, ini imamnya nih nggak bisa ngaji ini. Nah, kan begitu jadinya mikirnya. Padahal itu qiraat yang benar. Ya, siroto itu benar qiraatnya. Nah, ketika baca surat Wattin Wazaitun, wah, bacaan macam mana ini? Orang mikirin begitu kan. Nah, padahal itu qiraat yang benar juga. Nabi pernah baca dengan cara seperti itu gitu. Ya kan? Nah, jadi nggak boleh kita baca qiraat yang syadz. Ya, syadz itu artinya nggak ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, ya, jadi kalau di pondok pesantren misalkan, ya, imamnya ganti-ganti qiraat nggak masalah. Ya, karena makmumnya para santri, ya, paham ada perbedaan qiraat itu. Tapi kaum muslimin di Indonesia taunya cara baca Al-Quran itu cuma satu gitu. Nah, hendaknya kita berlapang dada dalam masalah ini, ya, perbedaan qiraat itu, ya. Ya, tapi bukan berarti boleh sembarangan merubah-rubah, enggak. Ya do'u, kita rubah jadi ya da'u, ya da'i misalkan, ya enggak bisa, ya. Ya, hanya yang ada sanadnya yang nyambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ketika bulan Ramadan, itu tarawihnya pakai qiraat hafaz namanya, qiraat yang umum. Ya, itu yang paling banyak dipakai di dunia, 90% kaum muslimin pakai itu, qiraat hafaz namanya. Nah, qiraat hafaz, ya, dari dua jalur nanti, dari Syatibiyah atau dari Taibatul Asyar. Nah, di Indonesia sendiri masih jarang, ya, diajarkan qiraat-qiraat yang lain, ya, kecuali untuk orang-orang yang para imam misalkan, ya, imam kita di sini belajar mereka qiraat-qiraat seperti itu. Ya, kalau kita fokus saja sama tajwid, tahsin, gitu ya. Ya, qiraat itu, ya, tahapan terakhir sudah. Ya. Nah, baik, lanjutkan kembali. Ya, jadi tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah itu, ya. Nah, kemudian satu faedah lagi di sini, yad'u itu dalam bahasa Arab, ya. Kata-kata yang ada tasydidnya seperti ini itu menunjukkan kalau perbuatan itu berulang-ulang. Artinya kalau ada orang yang nggak sengaja menghardik anak yatim misalkan, atau dia melakukan sekali dua kali, maka nggak masuk ke dalam ayat ini. Dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama, gitu, ya. Nah, jadi yad'u itu menunjukkan dia berulang-ulang. Kemudian al-yatim maksudnya anak yatim, definisinya dalam syariat adalah man mata abuhu qoblal bulug, yaitu anak yang bapaknya meninggal sebelum dia berusia baligh. Ya, kalau sudah baligh itu enggak dinamakan anak yatim lagi. Ya, anak yatim itu sebelum baligh, mau laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau laki-laki, ya, ciri-cirinya sampai dia mimpi basah atau, ya, tumbuh bulu kemaluan. Kalau pada perempuan tambah, ya, haid dan berusia 15 tahun. Nah, barulah dia dikatakan baligh. Setelah itu tidak dinamakan yatim lagi. Gitu, ya. Bagaimana kalau ibunya yang meninggal? Ya, kalau ibunya yang meninggal tidak dinamakan yatim juga. Ya, kalau dalam bahasa sosial dia dinamakannya piatu, gitu, ya. Ya, tapi tidak dinamakan yatim. Nah, baik. Nah, jadi definisi anak yatim itu yang bapaknya meninggal sebelum dia berusia baligh, sebelum dia ihtilam, ya, kurang lebih usia 15 tahun. Baik. Nah, maka kalau misalkan kita punya saudara laki-laki, kemudian dia punya anak, ya, ponakan kita lah begitu, kemudian saudara kita ini meninggal, maka otomatis, ya, kitalah yang menjadi wali bagi si anak itu. Kalau dia punya warisan, ya, nggak boleh langsung diserahkan kepada anak itu kalau dia masih kecil. Ya, kita kasih dia tetap, ya, kita yang pegang harta itu, kemudian kita kasih dia sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, kita yang handle, ya, berapa pengeluarannya sebagainya. Nah, ketika dia sudah usia 15 tahun, ya, boleh diserahkan harta itu seluruhnya, tapi harus diuji dulu, harus diimtihan dulu, dites dulu. Ya, dites itu bagaimana maksudnya? Dilihat dia sudah pandai nggak membelanjakan hartanya. Ya,
Coba tes ya, biasanya uang jajannya 10.000, coba sekali sekarang kasih 100.000, diapakan uangnya? Nah, kalau 100.000 itu malah semuanya dipakai, misalkan untuk top up game, misalkan ya untuk ya main bola, untuk beli jajan sebagainya. Ya, artinya dia tidak pandai membelanjakan hartanya. Nah, kalau itu berarti belum waktunya dia dikasih hartanya. Ya, meskipun sudah usia 15 tahun. Ya, tunggu sampai dia sudah cerdas secara finansialnya. Ya, sudah pintar membelanjakan hartanya dengan cara yang baik gitu. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau tadi yang pertama ciri orang yang mendustakan agama dia menghardik anak yatim, ya. Nah, ciri yang ketiga ini adalah dia tidak memberi makan orang miskin. Nah, ya. Satu pertanyaan yang timbul di sini, mendustakan agama dengan menghardik anak yatim. Ya, kenapa kok korelasinya sedemikian kuat di sini? Apa hubungannya sebenarnya di situ? Karena jemaah sekalian, menghardik anak yatim itu menunjukkan akan banyak hal. Salah satunya adalah kerasnya hati seseorang. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya salah satu cara untuk melunakkan dan melembutkan hati itu adalah mengusap kepala anak yatim. Nah, ini boro-boro mengusap kepala, diusir, berarti menunjukkan hatinya keras, gitu. Ya, hatinya keras. Ya. Nah, ya, jadi Nabi sendiri sering mencontohkan begitu. Ketika ya Abu Ja'far ya wafat di perang Mu'tah, ya, dia datang ke rumah Abu Ja'far ini. Sampai di sana dia peluk anak-anaknya Abu Ja'far satu persatu sambil menangis. Ya, Nabi sambil menangis. Maka istrinya Ja'far pun keheranan, kenapa Nabi datang tiba-tiba memeluk anak-anaknya Ja'far sambil menangis. Ya, barulah Nabi kabarkan kalau suamimu telah ya, mati syahid di medan perang. Nah, ini perhatian Nabi. Ya. Tidak sekali dua kali juga Nabi melihat anak-anak, kemudian Nabi datangi, kemudian Nabi ajak ngobrol, bahkan sampai Nabi duduk bersama mereka, anak-anak usia 5-6 tahun, ya, ikut bermain bersama mereka. Ya. Ini menunjukkan kelembutan hati Nabi SAW. Ya, di tengah-tengah kesibukan beliau, tapi juga beliau menyempatkan diri untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anak. Baik. Karena itulah tanda lembutnya hati seseorang kalau dia bermuamalah dengan ya anak-anak, ya apalagi anak yatim, gitu ya. Nah, jadi yang ketiga ini wala yahuddu, dan dia tidak yahuddu. Apa itu yahuddu? Menganjurkan atau mengajak. Dia tidak menganjurkan untuk ta'amil miskin. Ta'am artinya memberi makan. Dia enggak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Artinya apa? Artinya dia enggak ngajak orang lain untuk bersedekah kepada orang miskin, apalagi dia sendiri yang sedekah, gitu maksudnya. Ya. Ya, kemudian penafsirannya juga kata para ulama, wala yahuddu ala ta'amil miskin, artinya dia enggak pernah mendorong dirinya untuk memberi makan orang miskin. Kan untuk melakukan kebaikan itu perlu dorongan. Kita harus memaksakan diri untuk sedekah. Kita harus membiasakan ya. Melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita harus mendorong diri kita untuk melakukan itu. Nah, orang-orang yang mendustakan agama ini, mereka tidak pernah berusaha untuk mendorong dirinya untuk memberi makan orang miskin. Nah, kemudian satu faedah bahasa di sini, to'am itu kalau kita cari di kamus, to'am itu artinya makanan. Ya, to'am itu artinya makanan. Nah, tapi kita terjemahkan menjadi memberi makanan. Kan beda ya, makanan dengan memberi makan. Nah, di sini kita terjemahkan dengan memberi makan. Kata para ulama, ya, kenapa enggak kita gunakan kata it'am yang artinya memang memberi makan, agar orang tidak meyakini dan memahami bahwasanya makanan itu dari diri mereka. Makanan itu sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi kenapa enggak dikatakan wala yahuddu ala it'amil miskin, tapi ta'amil miskin? Karena it'am itu yang sebenarnya memberi makan artinya.
gitu ya. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya yang memberi mereka makan itu bukan kalian tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalian hanya perantara saja. Maka sekarang sungguh tidak tahu malu, harta yang dititipkan malah kalian tahan, gitu maksudnya. Nah, maka ya kalau sudah sedemikian yang ia lakukan, berarti ini tanda menunjukkan bahwasanya ia telah mengeras hatinya. Ya, kalau orang sudah mengeras hatinya tentu dia ya ujung-ujungnya nanti adalah mendustakan agama. Baik. Ta'amil miskin. Miskin di sini maksudnya orang-orang miskin. Nah, apa definisinya? Kalau dalam pandangan fikih ya ada perbedaan antara fakir dan miskin. Ya, jadi istilah fakir dan miskin ini seperti istilah Islam dan iman. Jadi kalau disebutkan terpisah artinya sama. Miskin dengan fakir artinya sama. Kalau disebutkan pisah. Tapi kalau digandeng fakir miskin, fakir artinya lain, miskin artinya lain. Jelas ini? Nah, tapi kalau disebutkan di sini kan miskin saja ya, nggak ada kata fakir di sini. Berarti miskin di sini artinya sama dengan fakir, gitu. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat ke kitab-kitab fikih, ketika digandeng, apa artinya fakir dan miskin? Misalkan di pembahasan tentang zakat, misalkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan fakir itu orang yang punya pekerjaan, orang yang tidak punya pekerjaan, ya, tidak ada penghasilan, ya, utamanya, dan ia tidak memiliki kecukupan untuk kebutuhan sehari-harinya. Ya, itu sebutnya fakir. Adapun orang miskin, dia punya ya, penghasilan, dia punya uang, ya, dia punya pegangan begitu, tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Ya, dia dan tanggungannya ya. Ada orang misalkan dia menanggung 10 orang keluarganya. Penghasilannya atau gajinya satu bulan misalkan 20 juta. Ya, tapi kebutuhan 10 orang itu 40 juta. Miskin hitungannya. Gitu ya. Miskin hitungannya. Ya, jadi dilihat dari berapa kebutuhannya. Jadi nggak dilihat dari nominalnya. Karena nominal kan setiap orang berbeda-beda kebutuhannya. Nah, maka dalam kitab fikih dikatakan orang yang punya perahu pun kadang dikatakan miskin. Ya, maksudnya dia punya alat untuk mencari makan, tapi kadang juga dikatakan miskin. Kenapa? Kalau hasil dari dia melaut itu misalkan tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, maka berarti yang lebih parah di sini fakir apa miskin? Fakir. Ya. Maka kalau tetangga kita misalkan sebelah kanan fakir, sebelah kiri miskin, yang kita kedepankan yang fakir dalam pemberian zakat atau sedekah. Ya, maka di ayat di Al-Qur'an kan yang pertama kali disebutkan adalah fuqara dulu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Memang urutannya begitu, fuqara dulu baru masakin. Gitu. Nah. Baik. Ya, berarti di sini miskin ya maknanya fakir juga berarti, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Itu 3 ayat yang pertama. Kemudian ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Fa artinya maka. Wail artinya celakalah. Lil musallin, bagi orang yang sholat. Gimana ini kok orang yang sholat celaka? Sholat kan ibadah, ya, kok bisa dicelaka? Nah, itulah kenapa kata para ulama nggak boleh kita berhenti di ayat ini kalau baca surat Al-Maun ini. Ya, kalau jadi imam misalkan wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, Allahu akbar, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Ya, karena maknanya ya, keputus gitu. Nah, kalau kita lihat di mushaf itu ada waqaf lazim gitu, ya. Kalau bahasa itu nggak boleh berhenti di situ, mamnu. Ya. Baik, jadi fawailul lil musallin, ya, artinya kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ya, kata wail ini jemaah sekalian kalau kita baca di Al-Qur'an itu banyak kita temukan. Nah, dan ada 2 surat, ya, dan hanya 2 surat ini saja yang diawali dengan kata wail. Ya, itu surat wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumaza. Wailul lil mutaffifin artinya kecelakaan bagi orang-orang yang curang dalam jual beli. Wailul likulli humazatil lumaza
artinya kecelakaan bagi orang yang suka merendahkan harga diri orang lain, suka mencela, suka mengumpat. Di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya dua hal ini adalah hal yang paling penting untuk dijaga, yaitu harga diri dan harta orang lain. Ya, kenapa? Karena itu yang diawali dengan kata wail. Ya, kaidahnya adalah kalau ada sebuah perbuatan dia awali dengan kata wail di depannya, itu berarti dia adalah perbuatan dosa besar. Perhatikan kaidahnya. Ya. Dosa besar itu cara membedakannya dengan dosa kecil apa? Ada kata wail di depannya. Nah, makanya isbal itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di hadis Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya. Masuk juga di situ ketika berwudu dan sengaja tidak membasahi mata kaki, dosa besar. Ya. Tapi nyatanya kebanyakan kaum muslimin menyepelekan masalah ini. Ya, itulah kenapa para asatidzah kita sering mengulang tentang haramnya isbal. Ya. Kalau secara logika kita melihat hanya sekedar menjulurkan kain di bawah mata kaki, kok bisa dihukumi dosa besar? Gitu ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan dia bukan dosa besar, tapi pendapat yang rajih insyaallah adalah isbal adalah dosa besar. Khuyalaan atau ghairu khuyala, entah disertai kesombongan ataupun tidak. Nah, kalau kita lihat contoh para salafus saleh jemaah sekalian, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat berusaha untuk agar tidak isbal. Abu Bakar contohnya, ya, beliau adalah orang yang perawakannya kecil kurus. Ya, beliau kalau pakai sarung suka melorot. Ya, pakai sarung saking kurusnya suka melorot, pinggangnya kecil gitu. Maka beliau ikat dengan ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya pun longgar, suka ya mau jatuh begitu, ya. Nah, karena jatuh nggak jatuh langsung seluruhnya ya, tapi jatuh maksudnya sampai ke mata kaki, turun sedikit begitu. Maka beliau itu dikenal sangat menjaga sarungnya agar tidak sampai kena ke mata kaki gitu. Nah, ya, jadi perhatikan masalah isbal ini ya mas sekalian. Ya, ini adalah di antara perkara yang banyak disepelekan oleh kaum muslimin, padahal Nabi mengatakan wail di situ. Ya, wail artinya celakaan. Ya. Nah, ya, jadi konteks wailul lil aqabi minan nar itu ya. Ya, kalau di hadisnya kan sebenarnya ma asfala minal ka'baini minal izari wa finnar. Ya, ini juga bisa jadi dalil bahwasanya isbal itu dosa besar. Karena Nabi mengatakan ya, kain yang berada di bawah mata kaki itu tempatnya adalah di neraka. Nah, kaidahnya kata para ulama, kullu dzanbin maqrunin bil wa'idi fahuwa minal kaba'ir. Setiap dosa yang dibarengi dengan ancaman itu berarti dosa besar. Ada ancaman enggak di situ? Masfala minal ka'bain tadi ada ancaman, berarti dia dosa besar. Ancaman di dunia maupun di akhirat. Nah, baik. Maka ini pendapat yang rajih dalam masalah isbal ini, dia adalah dosa besar. Nah, baik. Maka wail ini menunjukkan sebuah celaan bagi orang-orang yang sholat di sini. Dan wail itu sendiri ada 3 definisinya dan 3-tiganya buruk. Wail itu bisa diartikan kecelakaan, wail itu bisa diartikan azab, wail itu bisa diartikan dengan nama sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi ketika ya dikatakan di ayat wailul lil mutaffifin, berarti maksudnya adalah orang-orang yang curang itu akan dimasukkan atau akan tinggal di lembah di dalam neraka jahanam. Ya, akan diazab, akan diberikan kecelakaan. Nah, ya, jadi wail itu biasanya terjemahkan kalau di Al-Qur'an terjemah ya, celakalah gitu ya. Itu satu dari 3 makna wail. Ya, ketiga-tiganya maknanya negatif. Lembah di neraka jahanam. Nama lembah di neraka jahanam. Jadi kalau kita katakan ya, wailun laka, ya, wail bagimu, itu maksudnya semoga kamu masuk neraka jahanam berarti. Nah, ini kalimat celaan oleh orang Arab ya. Orang Arab itu kalau mencela itu dengan kata ini, wailun lak. Ya, sebagaimana ucapan Abu Lahab ya, ketika Nabi mengajak orang-orang Quraisy ya, untuk kumpul ya, di Bukit Sofa ya,
Maka Abu Lahab mengatakan, wailun lak, ya, celaka engkau wahai Muhammad, ya, alihada jama'atana, untuk ini yang kau kumpulkan kami, ya, celaka. Ini orang Arab suka menggunakan itu untuk mendoakan keburukan. Baik. Ini sudah habis waktunya. Nah, saya menjelas tadi ketika baca Fawaidul Musallin, sholat kemudian langsung ala waqta. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tadi disebutkannya kalau nggak salah itu waqaf lazim. Nah. Jelas itu istilah itu waqaf lazim. Waqaf lazim itu sebuah tanda di mushaf, ya, dia disimbolkan dengan huruf lam alif, ya, yang artinya tidak boleh berhenti, gitu, ya, tidak boleh berhenti di situ, gitu, ya, ya. Waalaikumsalam. Walaupun kita tidak mengikuti kata buat anaknya usaha, tapi bagaimana caranya? Yang saya perhatikan dan saya rasakan ada yang salah. Yang salahnya itu akhirnya mengantarkan anak yatim tersebut menjadi dewasa, tetapi mintanya selalu dipenuhi terus sampai dia bersuara terus. Itu yang salah di mana? Dalam hal ini itu miskin. Jadi menurut saya apa dalam itu miskin itu? Dalam mengasih sayang anak yatim, yang berarti di sini harus mengatakan miskin harta dan miskin ilmu. Mana yang diutamakan? Mengantarkan anak mengusap yatim dengan mal tanpa diiringi dengan ilmu. Dampaknya ya karena tadi Muhammad itu dia juga dalam sisi dia orang tua tidak, tapi menjadi orang yang kuat, tidak miskin ilmu. Karena Muhammad ya. Bagaimana kalau kita mengatakan anaknya? Akhirnya dampaknya menjadi orang mental minta dibeli terus sampai berkorban minta dibeli, mentalnya kita nggak kuat, nggak bisa berusaha. Mohon dijelaskan, terima kasih. Baik. Nah, jadi dalam riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Wa asyara bisababataihi wa al-wusta. Nah, jadi kata Nabi, aku dan kafilul yatim. Kafil yatim itu artinya orang yang mengurus anak yatim. Ya, aku dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti jari tengah dan telunjuk. Ya, saking dekatnya. Ya, nanti di surga kedudukannya sedekat ini, gitu. Ini keutamaan bagi orang yang mengurus anak yatim. Nah, perhatikan kata kafil al-yatim. Ya, kafil itu tidak hanya mengurus sekali dua kali, tapi mengurus sampai si anak itu benar-benar bisa mandiri. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya hatta balago asyuddah. Ya, sampai dia mampu berdiri sendiri. Ya, mampu secara mandiri, secara emosi, secara finansialnya. Nah, sekarang ketika kita misalkan ya berniat baik untuk mengurus seorang anak yatim, meskipun kita bukan kafilnya, meskipun kita bukan walinya misalkan, ya, tapi karena kita melihat dia adalah anak yatim, akhirnya kita tanggung biaya hidupnya dan sebagainya. Kemudian qadarullah ternyata muncullah ya mental ngemis lah bahasa kasarnya begitu ya. Mental ingin dimanja terus dan seterusnya, secara kemauannya harus dipenuhi. Nah, maka letak salahnya di mana yang seperti ini? Letak salahnya tentu bukan di niat kita berbuat baik itu, tetap itu bernilai pahala di sisi Allah. Letak salahnya di mana? Ya, sudah dijelaskan dalam syariat bahwasanya dalam kafalatul yatim, dalam kita menanggung anak yatim itu ada metode-metode yang harus ditempuh. Ya. Di antara metodenya itu adalah dengan
mempersiapkan pendidikan yang layak bagi si anak. Nah, jadi yang kita sebut dengan menanggung anak yatim itu bukan hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya dari makan, minum, pakaian, tempat tinggalnya saja, ya, tapi juga kebutuhan ya rohaninya, yaitu pendidikannya. Maka dikatakan menanggung anak yatim itu salah satunya adalah menanggung pendidikannya, gitu ya. Nah, maka sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya bagaimana kalau kita malah menyekolahkan si anak tadi ke lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang justru memperburuk akhlaknya. Maka di situ dikatakan kita tidak dihitung telah menanggung anak yatim tersebut. Nah, berarti di sini ini pentingnya kita memenuhi dua hal tadi, tidak hanya kebutuhan fisik tapi juga kebutuhan psikisnya, rohaninya, ya, mengajarkan agama yang baik, begitu. Nah, jadi kalau ya kita penuhi seluruh kebutuhannya dia, silahkan, tapi barengi juga dengan memberikan pendidikan agama yang baik. Mungkin kita tidak mampu secara pribadi mengajarkan di agama yang baik, maka caranya serahkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada. Kita masukkan ke pondok pesantren misalkan, atau ke sekolah-sekolah yang mengajarkan Islam dengan baik di situ. Nah, ini bentuk tanggung jawab kita. Bahkan kalau kita buka ke kitab-kitab fikih, ya, bagaimana cara ya, para ulama salaf mencontohkan cara mendidik anak-anak yatim yang mereka tanggung. Caranya adalah mereka tunggu sampai usia 15 tahun si anak tadi, ya. Kalau dia perempuan akan ditawari nikah, ya, dicarikan calon kemudian ditawarin mau nggak nikah dengan dia, ya, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, ya, caranya itu sebagaimana kita singgung di depan tadi, yaitu dengan kalau ada harta, ya, kita uji dia dengan harta tersebut, kita tes dia pandai nggak membelanjakan hartanya, ditabung nggak uangnya atau malah dihambur-hamburkan. Ya, kalau dihambur-hamburkan uangnya berarti ya belum ya, waktunya dia diberikan kebebasan secara finansial. Ya, artinya bahasa kasarnya belum boleh megang uang, gitu. Ya, jadi segala kebutuhan dia harus minta ke kita, kemudian kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, ini pun ya sesuai dengan kebutuhan, itu yang kata patokannya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tentunya kita sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai walinya tentu bisa menimbang kapan si anak itu benar-benar butuh dan kapan itu hanya sifatnya tersier atau sampingan saja. Ya, kalau si anak misalkan mintanya HP misalkan, ya ini belum butuh dia misalkan, ya nggak usah dibelikan, gitu. Ya, tapi kalau mintanya untuk beli buku pelajaran, ya, nah itu hal yang penting bagi pendidikannya, kita belikan, gitu, ya. Jadi skala prioritasnya harus diterapkan di situ, mana yang harus dikedepankan. Itu tadi tujuannya agar tidak terbentuk mental peminta-minta itu, ya, padahal niat kita baik, ya, untuk menanggung dia agar dia bisa mandiri ke depannya. Nah, jangan sampai malah menimbulkan efek samping seperti itu. Nah, ya, maka kata para ulama, ya tidak cukup kita hanya punya niat baik untuk menanggung anak yatim, tapi juga harus belajar fikihnya. Nah, ya, ini kalau kita baca kitab-kitab fikih panjang lebar dijelaskan, ya, panjang lebar dijelaskan. Ya, kalau kita jelaskan sekarang akan memakan waktu yang lama. Nah, tapi secara ringkas bisa kita sampaikan seperti itu tadi, bahwasanya menanggung anak yatim di dalam Islam, ya, itu harus dua sisi yang ditanggungnya. Ya, kata menanggung itu tidak hanya pada kebutuhan fisik tapi juga pada rohani si anak juga. Nah, jadi harus kedua-duanya. Ya, tidak boleh hanya satu saja. Bahkan kata para ulama, kalau kita punya uang, ya, kebutuhan fisiknya, ya, si anak ini, ya, ada kebutuhan pada fisiknya dan ada kebutuhan pada rohaninya, maka yang dikedepankan adalah kebutuhan rohaninya. Pakaiannya misalkan ala kadarnya, atau bahkan mungkin kurang pakaian yang dia punya, ya, dan uang yang kita punya hanya pas-pasan untuk memasukkan dia ke sekolah yang bagus, ya, maka masukkan dia ke sekolah yang bagus daripada membelikan dia pakaian. Ya, kita prioritaskan, ya, rohaninya. Nah, itu dia. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Baik, terjawab insyaallah. Baik, jadi ringkasnya ya
harus disertai dengan pendidikan agama yang baik. Miskin ilmu dan miskin harta, itu bahasa kasarnya ya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Maksudnya si anak yatim ini sudah miskin secara harta, miskin juga secara ilmu. Maka kita sebagai wali ya, jangan ya kedua-duanya, harus ya kita coba untuk tutup salah satunya. Ya, kalau mungkin tidak bisa kita ya, merubah kondisi miskin hartanya, ya kita rubah miskin ilmunya dengan cara memasukkan ke sekolah-sekolah, mengajarkan dia ilmu agama dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Ada perbedaan tanggung jawab antara anak yang tidak ada bapaknya mati atau dengan ibunya mati. Perbedaan tanggung jawab pada siapa maksudnya? Ini pada yang misalnya pada yang ibunya saja mati gitu. Nah, baik. Kalau kita tanyakan perbedaan tanggung jawab, kenapa yang disebutkan dalam kitab-kitab itu anak yatim bukan anak piatu? Itu karena secara ekonomi yang menanggung dan menjadi tulang punggung itu adalah seorang bapak. Nah, ketika kehilangan seorang bapak, tentu secara ekonomi itu normalnya akan kesulitan. Ya, beda halnya dengan kalau kehilangan seorang ibu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan dari sisi tanggung jawab? Ya tentu ada perbedaannya. Ya, dari sisi apa bedanya? Yang pertama dari sisi kadarnya tentunya. Ya, kita sebagai misalkan keponakan kita punya ponakan, bapaknya meninggal. Ya, tentu porsi tanggung jawab kita untuk mengurus dia besar di situ. Ya. Kemudian kita juga punya ponakan yang lain. Ya, kalau ponakan yang ini ibunya yang meninggal, maka tanggung jawab kita kepada dia belum terlalu besar. Kenapa? Karena masih ada bapaknya di situ. Nah, kecuali kalau bapaknya masih hidup tapi qadarullah misalkan tidak mampu mencari nafkah karena penyakit dan sebagainya, ya tentu ya tanggung jawab itu beralih ke kita. Nah, tanggung jawab yang kita maksud di sini tidak bermakna wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan, masuk ke dalam hadis Nabi ya, orang-orang yang ya memelihara anak yatim itu kedudukannya sama sangat dekat dengan Nabi nanti di surga. Nah, taib. Ya itu perbedaan dari sisi tanggung jawab ya. Kalau ditanyakan apakah ada perbedaan dari sisi tanggung jawab ya jelas berbeda di situ. Ya, kemudian juga dari sisi kebutuhan si anak juga berbeda. Kalau bapaknya yang meninggal, yang dibutuhkan paling utama itu adalah tentu harta. Ya, harta untuk masa depannya. Kalau ibunya yang meninggal, ya tentu yang dibutuhkan itu adalah sosok pengganti ibunya, kasih sayang ya secara psikisnya gitu. Nah, ya butuh teman, butuh ya sahabat. Nah, itu kalau ibunya yang meninggal gitu. Nah, baik, wallahu alam. Terus Ustaz, itu saya mau tanya penyatuan dua tema yang tadi yang sedang kita bicarakan ini. Itu kedua-duanya jenis ayatnya sama, maksudnya Makkiyah kedua-duanya atau yang satunya Madaniyah. Saya lupa tadi. Apa memang kedua-duanya jenisnya jenis Makkiyah atau sebagiannya yang lain? Sudah itu apakah lazim di dalam penyusunan mushaf ini satu surat bermacam-macam tema? Itu aja. Baik. Yang pertama di surat Al-Ma'un ini kan ada dua tema utama di situ ya. Tentang orang yang menghardik anak yatim, kemudian yang kedua orang yang munafik dalam sholatnya atau menyelesaikan sholatnya. Ya, tema yang kedua ini belum kita ambil ya. Nah, dua tema ini terpisah dia. Ya, dua tema yang terpisah. Kemudian kalau kita lihat apakah tema yang pertama itu Makkiyah, yang tema yang kedua juga Makkiyah atau beda bagaimana? Nah, itu kembali ke pendapat masing-masing ahli tafsir. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa karakteristiknya sama, Pak. Karakteristik bahasanya. Artinya setiap bahasa itu, ya, kalau kita ngomong bahasa Arab ya, dia memiliki rasa, ya, memiliki taste gitu. Ya. Kadang ada bahasa pilihan kata yang menunjukkan oh ini tegas. Ya.
Di tempat yang lain, oh ini bahasanya lembut. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah itu bahasanya lemah lembut. Ya. Kalau kita baca surat-surat di juz 30 itu bahasanya tegas. Ya, itu bahasanya tegas. Ya. Dari mana kita tahu? Dari zauq istilahnya. Zauq itu sensitivitas bahasa gitu. Ya, dari pilihan-pilihan kata kita bisa tahu ini bahasanya tegas, ini lemah lembut dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia saja diksi atau pilihan kata itu sangat menentukan rasa dari bahasa itu. Misalkan kalau kita mengatakan fulan meninggal dengan fulan berpulang ke rahmatullah, kan beda rasanya. Fulan mampus kan beda lagi ya. Ya gitu. Nah, rasanya beda begitu. Nah, padahal ya makna yang disampaikan kan sama ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi rasa itu ya, surat Al-Maun ini dari awal ayat sampai akhir itu rasanya sama, karakteristiknya sama ya, sama-sama makkiyah. Itulah kenapa jumhur ulama mengatakan surat Al-Maun ini seluruhnya makkiyah gitu ya, seluruhnya makkiyah karena lembut. Nah, sekarang lembut atau tidaknya ayat Al-Quran itu kan relatif ya, relatif. Kalau bagi kita lembut ya, bagi yang lain tegas gitu. Nah, makanya ada yang mengatakan madaniyah ini seluruhnya ya, ada yang mengatakan enggak, yang ini makkiyah, yang ini madaniyah ya, ada juga mengatakan seluruhnya makkiyah gitu. Nah, kemudian apakah lumrah dalam penyusunan mushaf itu ada perbedaan tema dalam satu surat? Nah, apakah lumrah? Nah, ini kita katakan sangat lumrah ya, sangat lumrah, tema yang berbeda-beda. Nah, inilah cerdasnya harusnya seorang imam di situ. Seorang menjadi imam itu jangan nanggung tema yang dibaca gitu. Nah, itulah kenapa para ulama mengatakan lebih baik baca satu surat pendek yang kita kuasai daripada kita ambil tengah surat. Nah, kenapa? Karena konsekuensinya nanti campur aduk tema gitu ya. Nah, ya, jadi kalau jadi imam harus tahu nih motongnya di mana ya, mulainya dari mana, berhentinya di mana begitu. Maka paling aman itu pilih saja juz 30 gitu. Nah, maka Nabi SAW paling sering jadi imam ya, juz 30 terus dibaca itu. Nah, di maghrib, di isyanya itu Nabi baca juz 30 paling sering, sampai-sampai para sahabat banyak yang hafal juz 30 karena apa? Karena Nabi sering ulang gitu ya. Nah, jadi itu hal yang normal. Misalkan surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah itu lebih dari 20 tema di situ malah. Surat Al-Baqarah itu ya, lebih dari 20 tema di situ. Ada tema yang berbentuk kisah-kisah umat terdahulu, ada tema tentang fikih, tentang ya tauhid dan sebagainya. Tapi satu tema yang pasti ada pada setiap ayat Al-Qur'an itu adalah tema akidah. Mau dia kisah, mau dia fikih, mau dia tentang tata cara berjihad dan sebagainya, pasti ada akidahnya di situ. Ya, maka Al-Qur'an itu kitab tentang akidah seluruhnya sebenarnya. Dari awal sampai akhir itu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdu ya, itu tauhid rububiyah ya. Lillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid asma was sifat, ar-rahman ar-rahim asma was sifat dan seterusnya. Tauhid semua itu ya. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu adalah tentang tauhid. Nah, maka normal satu ayat itu berbeda tema. Nah, sekarang kalau kita baca ayat kemudian pindah ke tema selanjutnya, itu kan kadang kita ngerasa kontras sekali ya. Tadinya bahas fikih kok tiba-tiba masuk ke ya, akidah misalkan gitu kan. Ya, kayak lompat tiba-tiba gitu. Nah, itu sebenarnya ya enggak lompat tiba-tiba, cuman kita aja yang ngerasa. Kalau kita baca terjemahannya kadang, oh tadi bahas ini kok tiba-tiba bahas yang lain. Mikirnya begitu. Nah, itulah kenapa ada satu ilmu sendiri yang membahas itu, namanya ilmu munasabat. Ilmu munasabat itu mempelajari korelasi antara tema dengan tema itu. Kenapa kok tema yang ini baru tema yang ini gitu. Jadi susunan itu enggak sembarangan. Ya. Contohnya misalkan kalau kita lihat surat Al-Maun ini ya, kita lihat temanya kan jauh beda dengan surat Al-Kautsar setelah yang kita bahas kemarin kan, jauh beda. Ya, tapi ada korelasinya pastinya di situ. Ya, itu dipelajari dalam ilmu munasabat. Ada kitab yang membahas itu. Nah, ya, begitu juga susunan ayat per ayatnya. Nah, karena Ustaz berkaitan dengan
kisah Nabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Surat apa ya? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tulab surat apa itu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya, Toha. Ya, kalau ayatnya enggak hafal coba kita cari dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Surat Toha ayat 25. Ayat 25. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Karena kan kalau doa ya hanya kita ambil dari Robbinya saja. Dari sholat kita mulai dari ayat sebelumnya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa untuk minta dilapangkan hati, lapangkan dada. Itu ya bagus juga untuk kita baca sebelum kita belajar atau menghadiri majelis ilmu. Kalau kita rasa pembahasannya akan terasa sulit misalkan, ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Nah, karena Nabi Musa ya itu ketika masih kecil pernah makan bara api itu. Jadi lidahnya cadel, ya, ada cacat lidahnya sehingga ngomongnya kurang jelas. Makanya butuh pendamping Nabi Harun. Nah, Nabi Harun itu cerdas dalam beretorika. Ya, makanya ketika ingin pergi menemui Fir'aun ya, untuk dakwah, ya, kata Allah dalam Al-Quran, idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua, dua-duanya disuruh ya, sebagai pendamping. Ya. Taib. Itu dia yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah ta'ala di kesempatan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Ini masih ya ada beberapa poin ya yang ada sekitar 8 slide lagi tentang orang yang lalai dalam sholat ya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholat? Kapan orang dikatakan lalai? Kemudian ada tentang riya juga di situ nanti. Apa definisi dari riya? Ya, bahaya riya dan ya kapan seseorang dikatakan ya, riya ya, dan apa doa yang Nabi ajarkan agar kita bisa berlindung dari terbebas dari riya ya, insyaallah nanti akan kita lihat di kesempatan selanjutnya ya. Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup ya majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang itu Ustaz kalau sudah ada waktu bikin aja rekapnya. rekap. Minimal saya bisa ajukan ke ini karena dari perdana kayaknya lama. Iya. Kemarin absennya udah dibawa sama Raffi. Tunggu di aksinya dulu. Ya.